Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kami akan mempresentasikan makalah kami yang bertema analisis jabatan yang dianggotai oleh saya sendiri, Fatia Nurhijah, Fani Ayu Julianti, dan Dina Nur Mustafida. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dengan mudah dimengerti. Pengertian analisis jabatan dirumuskan sebagai suatu proses mempelajari secara kritis kewajiban dan penjabaran tugas yang disandangkan dalam bentuk jabatan. Hasil dari analisis jabatan berupa informasi yang digunakan untuk membuat deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan. B. Tujuan analisis jabatan adalah menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dalam menghadapi pengembangan ekonomi untuk menciptakan kenyamanan saat bekerja pada suatu organisasi atau perusahaan. Selain itu, tujuan analisis jabatan adalah 1. Menetapkan spesifikasi karyawan 2. Menentukan kebutuhan pelatihan 3. Menentukan peringkat dan 4. Mengembangkan metode. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan poin C, yaitu jenis analisis jabatan dan uraian pekerjaan. Analisis jabatan merupakan proses pengumpulan informasi tentang jabatan tertentu dan suatu proses sistematis menentukan keterampilan, tugas, dan pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan tertentu dalam suatu organisasi. Jenis-jenis analisis jabatan. Jenis yang pertama yaitu spesifikasi jabatan. Analis jabatan ini dilakukan terkait dengan spesifikasi yang dimiliki oleh pegawai. Spesifikasi tersebut meliputi syarat pendidikan, pengalaman, pelatihan, fisik, serta mental yang dimiliki oleh pegawai sehingga mampu mengemban jabatan. Yang kedua yaitu proses pelaksanaan jabatan. Analis jabatan ini dilakukan untuk menentukan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh pegawai dalam rangka mengajarkan pekerjaan kepada pegawai yang ada dalam organisasi. Yang ketiga yaitu kompensasi. Maksudnya adalah analis jabatan ini dilakukan untuk menilai masing-masing jabatan yang ada dalam organisasi bagi pegawai yang melaksanakan jabatan tersebut. Yang keempat, peningkatan kinerja. Analis jabatan ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja pegawai sehingga pegawai mampu mengemban tugas dengan lebih efektif, efisien, serta menghasilkan produktivitas kerja yang tinggi. Uraian jabatan atau job description adalah informasi tertulis yang menguraikan tugas dan tanggung jawab, kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan, dan aspek-aspek pekerjaan pada suatu jabatan tertentu dalam suatu organisasi. Penyusunan jabatan ini sangat penting untuk menghindarkan terjadinya pekerjaan tangkap, perbedaan pengertian, serta untuk mengetahui batas-batas tanggung jawab dan wewenang masing-masing jabatan. Hal yang perlu dicantumkan dalam uraian jabatan seperti mengidentifikasi jabatan. Yang kedua, ikhtisar jabatan yang berisi 3 tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Yang keempat, pengawasan yang harus dilakukan dan yang diterima. Yang kelima, hubungan dengan jabatan lain. Keenam, mesin, peralatan, dan bahan-bahan yang digunakan. Ketujuh, kondisi lingkungan kerja yang dan yang terakhir kedelapan, komentar tambahan untuk melengkapi penjelasan di atas. Sekarang masuk poin D, yaitu manfaat analis jabatan. Analis jabatan merupakan fakta atau informasi mengenai seluk-beluk suatu pekerjaan. Di sini menurut Sedarmayanti, manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya proses analis jabatan meliputi 7 hal, yaitu pertama, penarikan, seleksi, dan penempatan pegawai. Yang kedua, sebagai petunjuk dasar dalam menyusun program latihan dan pengembangan. Yang ketiga, menilai kinerja atau pelaksanaan kerja. Yang keempat, memperbaiki cara bekerja pegawai. Kelima, merencanakan organisasi agar memenuhi syarat atau memperbaiki struktur organisasi sesuai beban dan fungsi jabatan. Yang keenam, merencanakan dan melaksanakan promosi serta transfer pegawai. Dan terakhir, bimbingan dan penyuluhan pegawai. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang evaluasi jabatan. Evaluasi jabatan merupakan proses menganalisis dan menaksir berbagai jenis jabatan secara sistematis untuk mengetahui dengan pasti apakah jabatan tersebut bernilai dalam sebuah perusahaan atau organisasi.
6 peranan evaluasi jabatan. Yang pertama, merupakan alat yang paling efektif untuk menentukan hubungan pembayaran intern dari bermacam-macam jabatan. Yang kedua, dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan kebijaksanaan pembayaran. Yang ketiga, hubungan dengan gaji pokok yang adil dapat digunakan sebagai dasar untuk rencana pemberian intensif. Yang keempat, memberikan dasar yang adil untuk kenaikan pangkat, pemindahan, dan penurunan pangkat. Yang kelima, dapat membantu pengawasan terhadap biaya-biaya gaji dan upah. Yang keenam, membantu para pemimpin dalam mengatasi masalah. Evaluasi jabatan berfungsi untuk mengukur dan menilai jabatan yang tertulis dalam uraian jabatan dengan metode tertentu. Metode evaluasi jabatan terbagi menjadi 4. Yang pertama, job ranking, yaitu menyusun urutan pekerjaan atau jabatan. Yang kedua, rank to market, membandingkan jabatan dengan jabatan yang serupa di pasaran untuk menentukan besarnya gaji yang diterima. Yang ketiga, point rating, menekan unsur subjektivitas penilaian, yaitu setiap jabatan diberi bobot langsung atas dasar standar yang berupa faktor-faktor penilaian yang telah ditentukan. Dan yang keempat, guide card, yaitu suatu cara evaluasi yang menggunakan faktor dan nilai yang telah ditentukan terlebih dahulu. Faktor-faktor yang diukur dan dinilai dalam evaluasi jabatan. Yang pertama, bobot jabatan. Yang kedua, andil jabatan terhadap perusahaan atau organisasi. Yang ketiga, resiko jabatan. Dan yang keempat, tingkat kesulitan jabatan. Sementara itu, hasil evaluasi jabatan antara lain yang pertama, penetapan upah, yang kedua, penilaian pekerjaan, dan yang ketiga, penetapan kebijakan pengembangan sumber daya manusia perusahaan atau organisasi.